Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa menuntut ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalina hatta al-akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, muslimin juga muslimat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Segala puji serta syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat yang Allah berikan. Dan satu hal yang harus senantiasa kita ingat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pada saatnya nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Oleh karenanya sejatinya hidup ini kita mempersiapkan pertanggungjawaban tersebut dengan pertanggungjawaban yang terbaik di hadapan Allah. Supaya kita bisa mempertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban terbaik, mari manfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari setiap nikmat yang Allah berikan, selalu kita gunakan untuk memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara memperbaiki keimanan, ketaatan tersebut? Terhadap perkara-perkara yang wajib, para bapak ibu sekalian. Makin hari, makin bertambah umur kita, makin tua usia kita, terhadap perkara-perkara yang wajib, sebisa mungkin makin kita sempurnakan. Contoh perkara-perkara yang wajib apa saja para bapak ibu? Salah satunya adalah sholat. Itu bagaimana caranya kita bisa terus meningkatkan urusan yang wajib, makin hari itu makin kita sempurnakan. Kalau sebelumnya masih kita bolong-bolong melaksanakannya, maka komitmenkan untuk terjaga. Kalau sudah mulai terjaga, maka komitmenkan untuk senantiasa berjamaah di masjid. Kalau sudah komitmen berjamaah, maka komitmenkan dalam diri kita tambah sempurna bacaannya, gerakannya, kekhusyuannya. Kalau sudah mulai komitmen pada kekhusyuan, komitmen pula jadikan nilai-nilai dalam sholat
itu teraplikasikan dalam keseharian kita. Jangan hanya kita tunduk, kita taat hanya dalam sholat. Ya. Itu salah satu contoh meningkatkan ketakwaan, ketaatan melalui semakin menyempurnakan terhadap perkara-perkara yang wajib. Terhadap perkara-perkara yang sunnah, para bapak ibu, kira-kira harus kita semakin apa? Kalau wajib tadi makin berumur harus semakin apa tadi wajib? Disempurnakan. Kalau sunnah kira-kira semakin diperbanyak. Betul. Terhadap amalan-amalan sunnah, cara memperbaikinya adalah sebisa mungkin semakin kita perbanyak amalan-amalan sunnah. Mengapa? Karena seseorang disebut soleh itu bukan dia yang telah bisa menjaga fardunya, bukan. Kalau seseorang telah selesai pada perkara-perkara yang wajib, itu standar namanya. Baru seorang beriman yang standar. Disebut soleh, ia senantiasa berada dalam kebaikan, dalam ketaatan, bahkan istimewa adalah ketika dia telah mulai komitmen kepada melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Bahkan makin hari terhadap perkara-perkara yang sunnah, makin kita tambah. Tadi yang wajib sebaiknya makin hari makin kita sempurnakan. Yang sunnah kita perbanyak. Lalu yang mubah, kira-kira makin hari makin kita apakan? Tinggalkan. Bener Pak eta? Sigana mun apa yang mubah ditinggalin kurang bahagia hidupnya ya. Ya, betul tadi. Terhadap perkara-perkara yang mubah, sebaiknya makin hari makin kita kurangi. Cukup dikurangi terhadap perkara-perkara yang mubah. Apa contoh perkara-perkara yang mubah? Apa contohnya? Gogoleran, scroll, ngerokok, eta mubah tapi makruh. Gitu, scroll HP, nonton, atau ngumpul-ngumpul ngerumpi yang tidak tertentu arahnya, healing, jalan-jalan, sepedahan, itu bagian dari itu nanti berubah-ubah hukumnya, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah, bisa jadi bahkan haram, bisa jadi wajib juga, ya. Itu. Yang jelas terhadap perkara-perkara yang mubah, sebaiknya makin hari itu makin kita kurangi. Bahkan di antara pesan para ulama, khususnya para ibunda ulama, kalau seorang ibu ingin melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, atau orang tua ingin melahirkan anak yang soleh dan solehah dari keluarganya, maka dia harus komitmen pada meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Ini meninggalkan. Kenapa? Karena dalam pendidikan kalau ingin melahirkan anak yang soleh, anak yang istimewa, memang harus menghindarkan juga dari perkara-perkara yang mubah. Nah, untuk kita latihan cukup makin hari makin kita kurangi. Terhadap perkara-perkara yang makruh, terlebih haram, makin hari makin kita berusaha untuk meninggalkan. Itu komitmen kita untuk senantiasa memperbaiki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang senantiasa berusaha kita teladani. Jadikan beliau teladan dalam setiap aktivitas kita. Ketika kita berbicara,
contoh cara Nabi berbicara, berjalan, bertindak dan seterusnya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin hanya orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa dia mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hamba Allah, muslimin juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para bapak sekalian, pagi hari ini kabarnya semuanya sehat, Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu semuanya sehat, Bu? Alhamdulillah. Bahagia atau tidak bisa kembali ngaji? Bahagia. Kunaon tah bahagia nak? Seueur opian Ustaz. Atau napi naon? Ya, alhamdulillah. Harapannya setiap kali kita mengaji, semoga makin bahagia. Mengapa ketika kita mengaji, kita kajian, kita hadir di majelis ta'lim harus berbahagia? Khususnya kita yang telah berkeluarga, para bapak ibu kita semuanya yang telah membina rumah tangga. Ternyata para bapak ibu, ada ungkapan dari seorang hafidh. Beliau mengatakan begini, kalau seorang suami, dalam hal ini laki-laki, kalau seorang laki-laki atau seorang suami dalam kesehariannya dia tidak disibukkan dengan ngaji, maka pasti ia akan disibukkan dengan syahwatnya. Sekali lagi, kalau seorang laki-laki, seorang suami, dia tidak disibukkan dengan ngaji, artinya rutinitas kesehariannya mencari nafkah, bekerja dan seterusnya, dan ia melalaikan ngaji, maka tantangan terbesar ia adalah ia akan disibukkan oleh perkara-perkara syahwatnya. Tapi kan abdi tos nikah, Ustaz. Cek saha nikah, bener nikah itu bisa mengatasi syahwat? Setelah nikah para bapak, apakah syahwatnya bergejolak apa sudah selesai? Tetap bergejolak. Apa buktinya? Begitu di jalan ningali nu naon? Sehingga ada ungkapan begini, aduh ditingali dosa mun ditingali lebar. Ditingali dosa mun teu ditingali lebar. Itu diantara ungkapan bahwa sekalipun telah menikah, syahwat laki-laki itu tetap menggebu-gebu. Sehingga sampai Nabi mengatakan di antara laki-laki terbaik adalah ketika dia berada di luar rumah, lalu dia dengan tidak sengaja melihat perempuan, lalu terbangkit syahwatnya, maka dia segera ingat dengan istrinya. Itu di antara laki-laki terbaik kata Rasulullah. Nah, coba bayangkan, kita seorang laki-laki, seorang suami yang lebih lama menghabiskan waktu di luar rumah. Secara otomatis, secara pandangan juga pasti akan melihat berbagai tantangan. Betul atau tidak para bapak ibu? Apalagi hari ini, ya, pengennya nggak lihat, tapi dah gimana lagi terlihat, gitu. Maka ternyata kalau kita ingin bisa mengatasi itu semuanya tidak merugikan dan membahayakan kita, ternyata panduannya jadikan ngaji itu sebagai prioritas, sebagai rutinitas. Kenapa? Karena dengan kita mengaji lalu mengetahui ilmu. Dengan kita mengetahui ilmu, syahwat, hawa nafsu itu akan mulai tunduk dengan ilmu. Itu para bapak ibu. Maka bagi kita seorang suami, seorang laki-laki, ngaji itu adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban, agar kita hidup tidak dikendalikan oleh syahwat kita. Lalu bagi seorang ibu, bagi seorang perempuan, apa yang terjadi? Kata beliau, kalau seorang perempuan, kalau seorang istri dalam hidupnya dia mengabaikan ngaji, tidak komitmen terhadap ngajinya, maka yang ada
pasti dia akan dikendalikan oleh perasaannya. Yang ada adalah perasaannya saja yang dikedepankan. Dan ini sesuai fitrahnya, di antara perempuan itu dominan pada perasaan. Dan tugas perempuan, tugas istri itu seabrek begitu banyak di rumah. Kalau nuruti perasaan, kira-kira lebih banyak ngeluhnya atau bersyukurnya ibu-ibu? Kalau mengikuti perasaan, lebih banyak ngagurutu atau bersyukurnya? Ngagurutu, nah. Lebih banyak bahagianya atau sedihnya? Sedihnya. Coba bayangkan pagi-pagi nyapu iya, ngepel iya, nyuci iya, jemur iya, habis itu nyetrika juga iya, masak iya, kadang ngabisin juga harus gitu. Suamina kamana tah gitu. Betul ibu-ibu? Tugas yang seabreg itu kalau tidak didampingi, tidak diimbangi dengan ngaji, itu yang ada hanya dikedepankan perasaannya. Akhirnya ngagurutu, ngadumel, mengeluh dan seterusnya. Maka para bapak ibu, kalau kita sebagai seorang suami ingin terjaga dari berbagai dosa yang sumbernya dari syahwat, begitu juga seorang istri ingin mampu mengendalikan perasaannya, ternyata di antara kiatnya adalah rutinlah untuk ngaji. Rutinlah untuk hadir di kajian. Rutinlah untuk kita sama-sama terus memperbaiki diri melalui ilmu-ilmu yang kita pelajari. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara nikmat yang paling istimewa dalam hidup adalah nikmat keluarga. Nikmat Allah anugerahkan pasangan. Nikmat Allah anugerahkan anak. Betul atau tidak para bapak ibu? Betul. Bahkan hampir mayoritas atau kebanyakan usia kita, umur kita habiskan itu bersama dengan pasangan atau bersama dengan keluarga. Maka nikmat pasangan, nikmat keluarga ini menjadi nikmat yang sangat istimewa. Bahkan tidak hanya itu, Nabi SAW pernah menyebutkan, untuk kita para suami juga para istri. Apa kata beliau? Kata beliau, ketahuilah, pasanganmu itu, bagi kita seorang suami, istri kita, bagi para istri adalah suami kalian semuanya, ibu-ibu. Kata Nabi, pasangan kita penentu surga atau neraka kita. Ternyata para bapak ibu, pasangan kita itu menentukan masa depan kita apakah di surga atau di neraka. Ya. Maka ketika membahas hadis ini, beliau Ustadzah Halimah Al-Idrus pernah memberikan kiat. Kata beliau, karena pasangan kita menentukan surga atau neraka kita, milikilah sudut pandang. Ketika pasangan kita sedang membahagiakan kita, katakanlah dalam hati kita, ya Allah, betapa nikmatnya surga Engkau. Betapa nikmatnya jalan menuju surgamu. Istiqomahkanlah aku di dalam jalan surga ini. Ketika pasangan kita sedang membahagiakan kita. Dan sebaliknya, ketika kita sedang diuji dengan pasangan kita, menyebalkan, menyulut emosi ataupun yang lain-lainnya, katakanlah dalam hati kita, ya Allah, betapa penuh perjuangannya jalan menuju surgamu. Kuatkanlah aku ya Allah dalam menempuh jalan menuju surgamu. Artinya apa para bapak ibu? Ketika kita memiliki sudut pandang ini dalam kehidupan rumah tangga kita, mau pasangan kita membahagiakan kita atau menguji kita, kita punya sudut pandang yang tepat. Ketika pasangan sedang membahagiakan kita, kita tidak terlena dengan kebahagiaan tersebut.
Lalu ketika pasangan atau anak-anak sedang menguji kita, kita tidak berputus asa. Kita senantiasa bisa bersabar karena itu juga bagian dari surga. Bagian dari pahala yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, bagaimana agar kita senantiasa bisa bersabar? Senantiasa bisa lurus ketika menghadapi pasangan, anak-anak yang seringkali mungkin menguji kita. Ternyata kuncinya adalah milikilah ilmu yang cukup agar kita senantiasa bisa bersabar, bersikap dengan tepat ketika menghadapi dinamika atau problematika di dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Salah satunya adalah ketika kita diuji dengan adanya anak-anak yang tidak soleh. Karena ini kami melanjutkan tema yang sebelumnya pada pembahasan terakhir. Kami mengingat saat itu kita belajar tentang agar orang tua tidak durhaka kepada anak. Maka pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menyikapi ketika Allah menguji kepada kita sebagai orang tua, kita diuji dengan adanya anak yang tidak soleh atau pasangan yang kurang baik. Bagaimana menyikapi itu semuanya? Karena mau tidak mau, ada saatnya para bapak ibu, kita diuji oleh Allah dari sekian banyak anak-anak kita. Ada kalanya anak yang menguji kita. Juga pasangan kita ataupun yang lain-lainnya. Dan menurut data seringkali begini para bapak ibu. Ketika anak dari awalnya baik, soleh, biasanya makin bertambah usianya juga bertambah kesolehannya. Makin kesana makin baik dan seterusnya. Tapi sebaliknya, ketika ada anak yang kurang baik, biasanya makin hari apakah selesai keburukannya atau biasanya makin parah? Yang ada biasanya para bapak ibu, data yang ada biasanya ketika anak ini ada yang kurang baik, makin dewasa kira-kira kurang baiknya akan selesai terobati atau justru makin parah? Nah, kalau kami sendiri menyaksikan di beberapa, karena di antara penelitian-penelitian kami ketika kuliah itu dalam bidang pengasuhan juga pendidikan. Kami mengamati itu ternyata benar datanya. Ketika anak dia baik, makin bertambah usianya ternyata dia bertambah pula kebaikannya, kesolehannya. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika anak sudah mulai nakal, biasanya makin besar dia juga nakal. Makanya ada di antara yang kami amati itu, dia anak ketika kecil suka ngambil uang, suka nukerin sendal ketika di masjid gitu. Dan begitu dia memasuki usia remaja, mulai pada maling ayam. Ini nyata ya, ada di dekat tempat tinggal ngekos kami dulu di dekat kampus UPI. Itu. Sampai pada akhirnya dia terjerat dengan narkoba, minum-minuman keras sampai di penjara. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Seringkali tadi anak begitu baik, ke depan terus baik, tapi begitu dia salah, tidak baik, ternyata makin hari bertambah juga kesalahannya. Bertambah juga bahasa kita baongna. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata para bapak ibu, itu sebabnya bukan pada anak, tapi sebabnya oleh siapa? Oleh orang tua. Kok bisa sebabnya oleh orang tua? Nabi sendiri yang mengatakan, dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan, ridho Rabbi
fi ridhol walidi. Keridhaan Allah, Rabb kita, itu tergantung pada ridho kedua orang tua. Tadi, ketika anak kita soleh, anak kita baik, orang tua ridho atau tidak? Senang atau tidak? Senang. Kalau orang tua telah ridho dengan anak tersebut, Allah juga ridho. Kalau Allah telah ridho, apa yang terjadi? Allah akan menurunkan rahmat dan keberkahan kepada keluarga tersebut. Disebabkan rahmat dan keberkahan Allah, keluarga tersebut bahagia. Karena bahagia, maka terus bertambah kebaikan dan kesolehannya. Itu ternyata berangkatnya dari kita sebagai orang tua. Dan sebaliknya, Nabi SAW mensabdakan, wasakhotur Rabbi fi sakhotil walidi. Dan begitu juga kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Coba, kalau anak itu nakal, atau kita sebagai guru diuji dengan murid yang nakal, yang baung, biasanya kebanyakan kita kehel atau napi ridho. Kehel. Yang jelas, sebel segala macam. Kalau kita orang tua sudah tidak ridho dengan anak tersebut, apa yang terjadi? Allah juga tidak ridho. Itu. Kalau Allah tidak ridho, rahmat dan keberkahan di rumah tersebut tidak akan Allah turunkan. Kalau keluarga seseorang tidak mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah, maka dia pasti tidak akan bahagia. Kalau tidak bahagia, maka yang ada dia akan terus mencari kebahagiaan, tapi dengan cara yang salah. Dengan kata lain, dia terus bertambah pelanggarannya, keburukannya, dan seterusnya. Itu para bapak ibu. Artinya apa? Ketika kita diuji oleh Allah dengan adanya anak-anak yang mungkin kurang soleh, anak-anak yang mungkin tidak nurut, ternyata sebab utamanya ada pada kita. Dan solusi kalau kita ingin menghentikan hal tersebut juga ada pada kita orang tua. Lalu bagaimana cara memutus itu supaya ketika kita diuji dengan adanya anak yang kurang baik, kurang nurut, lalu kita bisa memutus siklus itu tidak berkepanjangan, tidak baiknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita caranya. Di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-14. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya pasanganmu, dalam hal ini istrimu, juga anak-anakmu, ada saatnya dia akan menjadi musuh untukmu. Apa yang dimaksud musuh tersebut? Di antaranya dia akan mengujimu karena ketidaksolehannya dia. Dia akan mengujimu karena ketidakbaikannya. Dia akan menghalangimu bahkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita diuji dengan hal-hal yang demikian? Allah berpesan, fahzaruhum, maka hati-hatilah dengan mereka. Kita diperintahkan untuk berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kita tidak berhati-hati, bisa jadi keburukan anak kita, keburukan pasangan kita berkepanjangan. Tidak ada habisnya, tidak ada putusnya.
yang oleh beliau Syekh Yusuf Al-Qaradawi disebut sebagai lingkaran setan dalam keluarga. Kenapa disebut lingkaran setan dalam keluarga? Ketika ada pasangan, entah itu suami atau istri, yang dia salah secara syariat. Contoh, dalam keluarga yang harusnya tunduk istri atau suami? Istri tunduk kepada suami. Kok ini justru sebaliknya? Dia suami tidak punya izzah, tidak punya kekuatan. Yang ada suami dikendalikan oleh istri. Maka ketika dia punya anak, anaknya lihat. Oh ternyata begitu lihat ayahnya diperintah disuruh-suruh gitu sama istrinya, seolah-olah tidak ada kehormatan di hadapan istrinya. Maka ketika dia anak perempuan yang melihat, dia akan tercermin. Oh kalau jadi istri seperti ibu saya. Itu kalau saya punya suami, nanti suami yang seperti ayah saya. Itu akan tercermin seperti itu. Begitu juga kalau yang lahir dari keluarga itu anak laki-laki, dia akan tercermin. Oh nanti kalau saya jadi suami seperti ayah saya, nunduk di hadapan istrinya gitu. Bukan berarti nunduk di sini buruk. Tapi yang buruk maksudnya adalah suami tidak punya kekuatan atau tidak punya kehormatan di hadapan istri. Itu tidak punya prinsip, selalu mengalah dalam artian dalam hal yang memang harusnya ranah suami begitu. Ini terus kalau anaknya nanti melihat demikian, begitu dia menikah akan seperti itu juga. Punya anak seperti itu juga. Maka oleh beliau Syekh Yusuf Al-Qaradawi disebut ini sebagai lingkaran setan. Yang kalau pasangan tersebut tidak komitmen untuk merubah, dia tidak akan berubah bahkan sampai ke generasi-generasinya. Lalu bagaimana cara merubahnya? Tadi Allah berpesan, fahdharuhum. Maka hati-hatilah terhadap hal yang demikian. Apa bukti kehati-hatian kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita diuji dengan hal-hal yang demikian? Allah berpesan di kalimat berikutnya. Setelah fahdharuhum, kata Allah, wa in ta'fu, yang pertama ternyata maafkan. Kalau kita diuji dengan anak yang kurang baik dan kita ingin perubahan pada anak kita atau perubahan pada pasangan kita, ternyata yang pertama harus kita miliki adalah bukalah lebar-lebar pintu maaf dalam diri kita. Jangan dulu-dulu dipermasalahkan. Coba umumnya orang ketika melihat pelanggaran biasanya dipermasalahkan dulu atau dimaafkan dulu. Dipermasalahkan dulu. Kebanyakan orang tua juga demikian. Makanya di antara hasil survei hari ini, banyak sekali para remaja, anak-anak yang dia sudah memasuki usia balik, atau bahasa kita usia SMP kelas 2, kelas 3 dan SMA, ternyata berdasarkan penelitian di usia mereka tidak suka curhat dengan kedua orang tuanya. Betul atau tidak para bapak ibu? Semoga di sini salah ya. Oh enggak Ustaz, anak saya mah senang curhat gitu. Itu menurut penelitian, kebanyakan anak seusia mereka nggak mau lagi curhat dengan kedua orang tuanya. Kira-kira kenapa nggak mau curhat? Betul. Karena baru ngomong gitu, begitu itu hal-hal yang menurut kita buruk, orang tua langsung responnya adalah menyalahkan. Gitu. Ya. Maka ketika anak usia remaja begitu curhat kepada kita, langsung kita salahkan, dia nggak akan lagi mau curhat. Sehingga dia lebih memilih curhatnya di mana? Di medsos, dengan temannya, dan seterusnya. Kenapa? Karena ketika curhat dengan teman, tidak langsung disalahkan. Itu. Maka ini perhatian untuk kita. Ternyata kalau kita ingin memutus siklus tadi, kalau kita ingin memperbaiki ketika diuji dengan pasangan yang kurang baik, dengan anak-anak yang mungkin kurang soleh atau bahkan tidak soleh, yang pertama ketika menghadapi itu,
bukalah terlebih dahulu pintu maaf yang lebar dalam diri kita. Gitu. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Lalu yang berikutnya, setelah wa in ta'fu wa tasfahu, Allah menyebutkan wa tasfahu. Apa makna wa tasfahu di ayat tersebut? Ternyata di antara maknanya adalah dan jangan memarahi. Coba, ini mungkin bertentangan dengan kita. Begitu melihat anak baung, kita senangnya ngapain ta? Carikan, gitu. Ternyata memarahi itu bukan solusi. Ya. Begitu kita melihat, menyaksikan atau mengetahui anak kita kurang baik, pertama bukalah pintu yang lebar untuk memaafkannya. Setelah itu sebisa mungkin jangan memarahi. Kenapa kok kita tidak boleh memarahi? Karena para bapak ibu, ketika anak melakukan pelanggaran, ketika anak dia mungkin melakukan kesalahan, itu disebabkan karena ketidaktahuannya. Oleh karenanya para ulama tuh mengatakan begini, tidak ada anak yang nakal, yang ada adalah anak yang belum mengetahui. Sehingga kenapa kita tidak boleh langsung memarahinya? Karena anak ketika melakukan pelanggaran bisa jadi karena dia tidak mengetahui. Atau bisa jadi dia telah tahu tapi belum memahami. Dia sudah memahami, bisa jadi belum sadar akan hal itu. Sehingga jangan langsung pilih jalan pintas untuk memarahi. Bahkan berdasarkan penelitian, ketika anak khususnya sebelum baliknya masih usia-usia dasar, dimarahi, dibentak, itu sekian ratus bahkan sampai sekian ribu sel dalam otaknya itu langsung mati seketika. Sehingga yang harusnya dia berkembang usianya, kemampuannya, akhirnya dia tidak berkembang disebabkan bentakan ayahnya atau ibunya. Ini subhanallah. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa kita harus membuka pintu maaf selebar mungkin? Kita tidak memarahinya karena ternyata tidak ada anak nakal, yang ada adalah anak yang belum mengetahui. Dan tidak ada anak nakal, yang ada adalah kita sebagai pendidik yang belum memiliki kesabaran dalam mendidiknya. Dan tidak ada anak nakal sejatinya. Yang ada adalah kita sebagai orang tua atau sebagai guru, sebagai pendidik yang selalu terburu-buru ingin menikmati hasil dari pendidikannya. Maka mari para bapak ibu, ketika kita menghadapi itu semuanya dalam dinamika kehidupan rumah tangga kita, pertama, milikilah sikap untuk membuka lebar-lebar pintu maaf. Keduanya, melupakannya atau jangan memarahinya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiganya, setelah wa in ta'fu wa tasfahu, berikutnya adalah wa taghfiru. Kalau secara makna, secara arti wa taghfiru itu adalah dan ampunilah ia, mohonkanlah ampunan untuknya. Kalau dikaitkan dalam dunia pendidikan, wa taghfiru di situ adalah dan lupakan kesalahan anak kita. Lupakan kesalahan pasangan kita. Kalau ingin memperbaikinya. Kenapa kok kesalahan justru dilupakan? Bukan dilupakan secara mutlak. Dilupakan kepada anak kita. Jangan diungkit-ungkit. Kenapa? Karena seseorang dia tidak akan suka kesalahannya itu terus diungkit-ungkit. Tapi justru kebanyakan kita orang tua, begitu pernah melihat kesalahan ada pada anak, lalu anak melakukan kesalahan lagi, seringkali kita negurnya, kemarin kayak gitu diulangi lagi, dan seterusnya. Cara Nabi menegur kesalahan anak itu bukan demikian.
Justru Nabi lakukan ketika menegur kesalahan anak itu adalah dengan cara jadikan kebaikan anak tersebut sebagai tegurannya. Apa contohnya? Contoh, anak pulang, sudah kesepakatan semisalkan pulang dari main sore itu jam 5 semisalkan. Kok ini pulang-pulang setengah 6? Ya, sebelumnya juga pernah telat gitu. Kira-kira kita negurnya kebanyakannya bagaimana? Nah, kenapa telat lagi? Kemarin juga telat, sekarang telat lagi. Nah, ketika Nabi menegur itu bukan seperti itu, tapi Nabi menjadikan kebaikan anak tersebut tuh sebagai tegurannya. Bagaimana contohnya? Nah, kemarin kamu tepat, sekarang kenapa terlambat? Itu seperti itu. Jadi jadikan kebaikan itu sebagai tegurannya. Bahkan ada seorang pakar pendidikan juga mengatakan, bahkan kalau kita ingin menanamkan sholat kepada anak kita, jadikan sholat itu tegurannya. Apa contohnya? Ketika anak berbohong, ya, nah, kamu kan sudah rajin sholat, kenapa berbohong? Dan seterusnya. Jadi jadikan teguran itu melalui kebaikan-kebaikannya, bukan justru kita mengungkit kesalahan. Ya. Maka mari para bapak ibu, kalau kita ingin memotong siklus keburukan anak, memotong siklus keburukan pasangan kita, milikilah 3 hal ini. Yang pertama adalah sikap lapang dada, membuka lebar-lebar pintu maaf. Jadi berangkatnya bukan mempermasalahkan terlebih dahulu. Lalu yang keduanya adalah berusaha untuk tidak memarahinya. Tetap berlemah lembut kepada anak tersebut. Ya. Lalu yang ketiganya adalah kita berusaha melupakan kesalahan tersebut di hadapan anak. Adapun kepada Allah, kita berusaha mencurhatkan kesalahan-kesalahan pasangan kita, kesalahan-kesalahan anak kita. Kita berharap agar Allah memberikan hidayah supaya tidak mengulangi. Ketiga hal tersebut yang oleh para ulama disebut dengan ridho. Yang dimaksud orang tua ridho dengan kesalahan anaknya. Yang dimaksud pasangan ridho dengan kesalahan pasangannya. Yaitu 3 hal ini. Ridho dengan kesalahan anak maksudnya adalah dia memaafkan, dia tidak memarahi, dan dia melupakan kesalahan tersebut. Sehingga beliau Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah berpesan, ketika anakmu melakukan kesalahan, jangan catat kesalahan tersebut. Dengan kata lain, lupakan kesalahan itu di hadapan anak. Jangan diungkit-ungkit. Kenapa? Karena ternyata seringkali anak itu menjadi anak yang nakal, banyak melakukan pelanggaran, itu karena sering diungkit-ungkitnya kesalahan. Seolah-olah dia dilabeli oleh orang tuanya, oleh orang-orang terdekatnya, ini mah nakal. Karena memang sering terucap. Maka terpatri dalam dirinya, oh saya anak nakal. Itu yang terjadi seperti itu. Begitu juga pasangan. Ketika istri melakukan pelanggaran, diungkit-ungkit oleh suaminya. Yang terpatri dalam istri adalah dia ingin menunjukkan bahwa saya sebagaimana yang diucapkan oleh suami. Ya, sakit hati dan seterusnya. Ya. Maka kata beliau Umar bin Khattab, ketika pasangan atau anak melakukan kesalahan, lupakan, jangan catat kesalahannya. Dan ketika melakukan kebaikan, kata beliau, catatlah kebaikan itu. Dengan kata lain, ingat-ingat kebaikan itu. Jadikan kebaikan pasangan kita, kebaikan anak kita, sarana menegur ketika dia lalai. Ketika dia melanggar, ketika dia melakukan keburukan, tegur dengan kebaikan yang pernah dia lakukan. Contoh nyata pernah dilakukan oleh Buya Hamka kepada anaknya yang kalau tidak salah namanya tuh Irfan. Suatu ketika ditanya oleh Buya Hamka, ayahnya, "Nak, sudah sholat atau belum?" Setelah main tuh ditanya itu. Ternyata dia jawab, "Sudah ayah." Ayahnya tahu dia berbohong. Maka Buya Hamka tidak lantas langsung, "Bohong kamu." Tidak. Tapi langsung mengatakan begini,
Wahai anakku, kamu itu bakatnya jujur, bukan berbohong. Gitu. Jadi jadikan kebaikan itu sebagai sarana menegurnya. Jangan langsung bohong kamu. Tidak. Tapi Buya Hamka mengatakan kepada anaknya, "Nak, bakat kamu itu jujur, bukan pada bohong." Itu contoh real menegur anak itu dengan catatan kebaikannya, bukan catatan keburukan. Bukankah yang kita inginkan kebaikannya? Betul para Bapak Ibu? Maka jadikan kebaikan itu sarana menegur anak kita atau pasangan kita. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menganugerahkan kepada kita pasangan-pasangan yang menyejukkan pandangan kita. Juga anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menghadapi kesalahan, keburukan pasangan atau anak kita dengan cara yang tepat, yaitu ridholah dengan kesalahan mereka. Ya. Yang dimaksud ridho di sini adalah 3 hal tadi. Pertama apa para Bapak Ibu? Bukalah pintu maaf yang lebar. Milikilah maaf terlebih dahulu. Jangan mempermasalahkan dulu. Yang kedua, tidak memarahi, tidak menghardik. Lalu yang ketiganya, melupakannya di hadapan anak dengan artian tidak mengungkit-ungkit. Curhatkan kesalahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena fitrahnya manusia itu tidak suka diungkit-ungkit kesalahannya. Fitrahnya manusia tidak suka ditegur dengan kesalahan-kesalahannya. Makanya beliau Anas bin Malik ketika mengabdi kepada Nabi dari usia kecil usia belia sampai Nabi wafat, Anas bin Malik mengatakan tidak pernah Nabi mempermasalahkan sedikit pun berbagai dinamika kehidupan saya sebagai anak kecil. Anas pernah disuruh oleh Nabi untuk mengantarkan sesuatu. Ternyata begitu melihat temannya sedang bermain, mampir dulu tuh. Lihat ya mainan gitu. Nabi tunggu-tunggu, ternyata nggak datang-datang. Lalu Nabi susul, Anas sedang menyaksikan temannya bermain. Orang kumaha Pak? Iya budak ya. Dan segala macam. Ternyata apa? Rasulullah mengusap punggung Anas bin Malik. Dan ini dalam kajian tentang sentuhan punggung itu luar biasa. Ternyata di punggung anak itu ada hormon yang itu akan menghidupkan kesadaran dan membangkitkan kedekatan kita dengan anak. Maka di antara bagian yang harus sering diusap itu punggung. Karena itu akan mendekatkan kita kepada anak. Rasulullah mengusap punggung Anas bin Malik. Sambil mengingatkan, tugasmu apakah telah dilaksanakan? Belum ya Rasul. Kalau gitu laksanakan sekarang. Cuma itu. Tidak ada kata kenapa gitu. Maka beliau Anas bin Malik itu mengatakan, selama saya melayani Nabi SAW, beliau tidak pernah mengatakan kepadaku, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak lakukan ini? Tidak pernah. Beliau memberikan teguran kepadaku dengan teguran-teguran kebaikan. Ini sehingga hasilnya beliau Anas bin Malik itu istimewa. Maka milikilah hal itu, mari kita terus berusaha belajar dalam kehidupan rumah tangga kita. Baik itu kepada istri kita atau juga kepada anak-anak kita. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Wal'afu minkum. Wallahu a'lam bisawab. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.